Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konversi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Koji. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan membahas tentang konversi agama. Yang seperti diketahui, konversi adalah dari bahasa Latin yang artinya conversio, yang artinya itu bertobat atau pindah agama. Jadi konversi agama adalah salah satu masuknya atau pindahnya dalam agama ke agama lain. Jadi konversi agama juga disebutkan sebagai menganut pada kepercayaan dalam agama lainnya. Baik, begitu saja. Baiklah, di sini menganalisis evaluasi konvensi agama, yang dimana dia agama Hindu pindah ke agama Islam. Alasan ia masuk Islam karena agama Islam ia menemukan ketenangan dalam hatinya, dan ketika ia masuk Islam hidupnya jauh lebih tenang, dan ketika ia ada masalah ia menemukan jawaban setiap masalahnya itu di dalam Al-Quran. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan terhadap konversi agama ini. Di dalam konversi agama ini terdapat beberapa tantangan, yaitu tantangan dalam konversi agama sangat beragam, mulai dari masalah pribadi hingga tantangan sosial. Selanjutnya ada pun beberapa tantangan utama yang sering dialami individu saat berpindah agama, yaitu yang pertama, kritis identitas pribadi. Saat seseorang berpindah agama, seringkali terjadinya konflik dalam diri terkait identitas pribadi. Agama biasanya menjadi bagian dari identitas seseorang, dan beralih ke agama baru dapat menciptakan kebingungan, bahkan krisis identitas, terutama ketika keyakinan baru bertentangan dengan nilai-nilai lama. Yang kedua itu adanya penolakan sosial dan diskriminasi. Di banyak masyarakat berpindah agama dipandang negatif atau tabu, dan individu yang melakukan konversi sering menghadapi diskriminasi atau penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat sekitarnya. Di beberapa tempat ini bisa menyebabkan isolasi sosial atau konflik yang serius. Yang ketiga adanya tekanan emosional. Proses konversi sering disertai dengan tekanan emosional karena peralihan keyakinan dan kebiasaan ibadah. Hal ini bisa menimbulkan perasaan terasing, kesedihan, bahkan stres akibat kehilangan atau perpisahan dari komunitas asal. Yang keempat itu tantangan budaya dan bahasa. Berpindah agama bisa berarti memasuki komunitas baru dengan budaya, ritual, atau bahasa yang mungkin asing bagi konversi. Ini menciptakan kesulitan tambahan dalam adaptasi karena perbedaan nilai dan tradisi antara komunitas baru dan yang lama. Yang kelima itu konflik dengan hukum atau aturan negara. Di beberapa negara, konversi agama dibatasi atau bahkan dilarang. Ada negara yang memiliki agama resmi atau undang-undang yang melarang konversi karena dianggap mengancam tatanan sosial. Ini menimbulkan tantangan besar bagi individu yang ingin berpindah agama. Dan terakhir itu keenam, penyesuaian spiritualitas dan keyakinan teologis. Berpindah agama bukan hanya soal beralih label, tetapi juga melibatkan perubahan dalam memahami konsep spiritual dan teologis. Banyak individu mengalami kesulitan beradaptasi dengan ajaran dan praktik yang baru. Nah, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa proses konversi agama bukan hanya soal perpindahan keyakinan, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dari konversi agama yang negatif. Yang pertama itu dijauhkan oleh keluarganya, yang dimana saya teliti tentang agama Hindu, yang dimana agama Hindu masuk ke Islam. Ketika dia pindah agama, dia dipertentangkan oleh keluarganya, dia dijauhkan oleh keluarganya. Yang kedua ialah teman atau kerabat. Bahkan ketika ia pindah agama ke Islam, dia dijauhkan oleh kerabat dekatnya, yang dimana dia dulu hubungan dengan temannya atau kerabatnya harmonis, jadi bertentangan atau dikucilkan dan dibully. Yang kedua ialah dampak dari lingkungan dan tempat tinggal, yang dimana ketika ia pindah agama ke Islam, dia di lingkungan itu tidak diterima, dia dijauhkan, bahkan dia tidak dianggap ada dalam lingkungan tersebut.
Baik, Assalamualaikum. Saya Alfila Primadini akan menjelaskan terkait dampak sosial yang terjadi secara positif terhadap konversi agama. Yang pertama itu adanya berubahnya pandangan hidup. Jika seseorang yang berpindah agama atau yang dikatakan sebagai konversi agama ini akan membawa kepada pandangan hidup yang baru dan beramal, beribadah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya. Kemudian akan dijadikan sebagai pandangan hidup dan mereka tidak lagi terikat kepada hidup yang lama. Dan yang kedua itu ada meningkatkan iman, Islam dan ihsan. Bagi orang yang baru saja berpindah agama, khususnya ke agama Islam, konversi ini bisa memperdalam komitmen mereka terhadap keimanan, pengamalan ajaran Islam, dan penerapan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana iman memberikan ketenangan batin, Islam menjadi panduan dalam berperilaku, dan ihsan mendorong individu untuk membuat baik dan tulus. Gabungan inilah yang dapat membantu orang yang berpindah agama tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi dampak positif pada lingkungannya. Yang ketiga itu ada mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga teman. Ketika seseorang mendapat dukungan dari keluarga dan teman yang menghargai pilihannya, proses adaptasi terhadap agama baru menjadi lebih mudah dan bermakna. Dukungan inilah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman yang membantu individu menghadapi tantangan sosial yang mungkin muncul dan membuatnya merasa dihargai serta diterima. Dukungan sosial seperti ini juga dapat memperkuat ikatan emosional dan sosial dengan orang-orang di sekitar, yang pada akhirnya menciptakan pada keharmonisan dalam lingkungan sosial. Dalam psikologi, konversi dapat diartikan sebagai mekanisme pertahanan yang dilakukan seseorang untuk mengurangi kecemasan akut. Konversi ini dilakukan dengan mengubah penderitaan psikologis menjadi gejala fisik seperti gangguan pada fungsi sensorik dan motorik. Psikologi konversi adalah cabang ilmu yang mempelajari proses mental dan emosional yang terjadi ketika seseorang mengalami perubahan keyakinan yang mendasar, terutama dalam hal agama. Hal ini mencangkup pemahaman tentang mengapa dan bagaimana seseorang berpindah dari suatu kepercayaan ke kepercayaan lainnya. Ada beberapa faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi konversi. Yang pertama ada pencarian makna. Mereka mencari sistem kepercayaan yang lebih memberikan makna hidup mereka. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial. Interaksi dengan orang-orang yang menganut agama baru juga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berpindah. Kemudian yang ketiga ada tekanan sosial. Tekanan sosial dari keluarga atau teman juga dapat menjadi faktor pendorong. Proses konversi umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap. Pertama yaitu adalah ketidakpuasan. Seseorang mulai merasa tidak puas dengan keyakinan dirinya. Yang kedua ada pencarian. Mereka mencari alternatif keyakinan yang lebih memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan. Mereka mempertimbangkan berbagai pilihan dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah keputusan. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk berpindah agama. Yang ketiga ada integrasi. Mereka berusaha mengintegrasikan keyakinan baru ke dalam kehidupan mereka. Baik, saya di sini akan membahas tentang kepribadian orang yang berpindah agama. Sebenarnya itu salah satu yang saya wawancarai. Saya pernah mendengar ada orang Kristen masuk ke dalam agama dalam keadaan dia memang yakin betul-betul dengan agama yang dia pindah, kayak dia pindah ke Islam. Dia memang yakin bahwasanya Islam ini sebagai penenang, sebagai pembawa hati dia memang yakin ke agama Islam tersebut. Jadi dalam kategori tersebut kepribadiannya bahwasanya kepribadian orang yang berpindah agama ini menjadi salah satu dengan kepercayaan yang dia anut, yaitu bagaimana dengan pengaruhnya oleh lingkungan atau interaksi dia sebagai lingkungan yang dia jalani selama kehidupan sehari-hari. Dan saya pernah mendengar atau pernah datang langsung lah orang yang mu'alaf, langsung saya melihat langsung secara mata saya diwawancarai. Dia pertamanya orang Hindu, terus dia masuk ke agama Islam. Terus diwawancari, bagaimana keadaan Anda katanya setelah masuk ke dalam Islam. Bahwasanya ya Islam itu katanya banyak kali istilahnya dibilang banyak kali ketenangannya gitu. Contoh salah satunya kayak pernah saya mendengar azan atau Al-Quran katanya itu membuat hati saya itu tenang katanya. Jadi ya
itulah agama Islam. Jadi membawa ketenangan katanya, membawa rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang gitu. Itu Islam yang diajarkan. Jadi dia tuh dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan sekitar yang dia lakukan tuh orang-orang Islam. Jadi dia mendengar ajaran-ajaran Islam tuh kayak ngaji tadi macam ajan, jadi merasa dirinya itu ya dirinya sebagai lebih tenang lagi di dalam Islam itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya membuat tugas video yang berkelompok dari teman-teman saya. Nah, saya di sini tugas saya itu adalah menganalisis orang yang pindah ke agama. Nah, jadi saya ada beberapa orang yang pernah menjumpai orang yang berpindah agama ini. Yaitu ada teman saya, yaitu waktu itu sekelas saya dengan satu aliyah lah dengan saya. Saya bertanya kepada dia, kamu masuk Islam ini apakah ada paksaan, apakah ada godaan, bagaimana kamu bisa masuk ke agama Islam? Lalu dia bertanya, jadi saya masuk Islam ini pun keyakinan dari hati saya yang murni katanya. Jadi dan dukungan orang tuanya itu penuh juga, dan sehingga orang tuanya pun itu mempelajari agama Islam, dan sehingga itu mereka sekeluarga masuk Islam. Nah, jadi di situ bahwasanya dia masuk Islam itu dengan kesadarannya dan imannya yang penuh untuk memeluk agama Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam menganalisis berpindah agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.